Rahayu dan salam Indonesia. Namaste Bante. Baru pertama kali bertemu lewat program ini. Biasanya lewat YouTube. Senang sekali bisa bertemu. Iya, kembali kepada Sutta Soma tadi, yang kemudian menjadi semboyan dari negara kita, dari ideologi kita, bahwa Bhinneka Tunggal Ika, dan ada penggalan berikutnya, Tanhana Dharma Manggruha. Tanhana Dharma Manggruha ini berarti ada kebinekaan. Kalau saya memecah sedikit kata-kata ini, maaf Bante, mungkin saya salah sedikit, tapi pemahaman saya yang sedikit tentang dari kosakata Sanskrita, kalau kita menganggap Bhinneka Tunggal Ika ini dalam satu kalimat ini, ada 3 kali kita mengatakan satu kata yang kurang lebih maknanya sama. Kalau kita mau mengatakan hanya perbedaan, dalam bahasa Kawi kuno atau Sanskrita itu bina. Bina itu sudah perbedaan. Tapi kalau kita mengatakan bineka, eka-nya itu satu. Jadi di balik perbedaan itu ada satu kesatuan. Bineka, tunggal. Tunggal itu juga satu. Ika bisa diterjemahkan sebagai ada, bisa juga diterjemahkan sebagai eka, satu lagi. 3 kali satu. Makanya ketika saya memberikan pemaparan saya waktu itu di World Parliament of World Religions, ya, saya menjelaskan dalam bahasa Inggris terjemahannya sebagai apparently different, essentially one. Kelihatannya berbeda-beda, tapi sesungguhnya di dasarnya adalah satu. Dan itu dikuatkan oleh penggalan berikutnya, itu Tanhana Dharma Manggruha. Yang bisa mempersatukan saya dengan Bante, barangkali cara kita berdoa berbeda, cara kita mengadakan mantra puja atau meditasi berbeda. Tapi dalam Dharma, kita bersatu. Tidak ada Dharma lain bagi satu kelompok orang, dan bagi kelompok orang lain Dharmanya berbeda. Inti dari Dharma itu satu. Nah, ini yang mempersatukan kita. Dan tadi Bung Leslie kalau bertanya tentang Dharma negara, saya akan mencoba melihat sebelum Dharma negara, tetapi apa yang kita sebut dalam Bhagavad Gita, Swadharma. Dharma saya apa? Sebagai pegawai atau pekerja atau direktur, bahkan gubernur Bank Indonesia, seseorang swadharmanya apa? Dharma pribadinya apa? Ada dharmanya sebagai gubernur Bank Indonesia, sebagai karyawan di Bank Indonesia, sebagai direktur, sebagai anggota DPR, sebagai apapun juga. Ada dharmanya sebagai bapak di rumah, ada dharmanya sebagai suami, ada dharmanya sebagai saudara. Nah, di balik semua dharma ini, benang merahnya apa? Benang merahnya kalau saya melihat adalah saling apresiasi. Kita sudah sering mendengar istilah toleransi yang saya agak-agak koreksi sejak awal. Pernah bicara dengan Gus Dur juga dulu. Bagaimana kalau kata toleransi ini kita ganti dengan apresiasi? Karena toleransi ini seperti ada superioritas. Saya lebih baik dari kamu, tapi ya gimana pun juga aku mentolerir kamu. Jadi ada semacam superioritas. Toleransi ini bukan sesuatu yang keluar secara otomatis, dipaksakan sedikit. Tapi kalau apresiasi, saya bisa mengapresiasi, dan yang kita butuhkan sekarang adalah apresiasi. Saya melihat gambar Saraswati di sini. Beliau memakai sari. Di Bali mungkin pakai jari. Di Jawa mungkin pakai kain Jawa. Di tempat lain barangkali lain. Begitu juga Buddha. Saya punya koleksi. Kemanapun saya pergi, saya harus selalu mencari Pratima Buddha. Kita menyebutnya Pratima. Pratima itu semacam likeness. Jadi bayangan. Kita membayangkan Buddha seperti itu. Saya punya sekian banyak koleksi di museum kecil kita. Di Burma, cara mereka melihat Buddha berbeda, cara mereka melihat Ganesha berbeda. Di Thailand berbeda. Di Khmer, dekat sekali, ada perbedaan sedikit. Di India lain, di Gandhar, di Afghanistan berbeda lagi. Perbedaan-perbedaan seperti ini tidak menjadi persoalan bagi kita. Kalau kita melihat kembali kepada Pratima atau gambar Saraswati, di satu tangannya adalah Veda. Kita menyebutnya kitab suci, dan dengan sangat mudah kita mengatakan, oh ya, kitab suci itu mewakili ilmu pengetahuan. Tapi kalau kita berusaha untuk melihat kata vid,
Bukan cuma ilmu pengetahuan, tapi sesuatu yang bisa dilihat. Bahkan kata video yang diambil dari bahasa Latin. Video itu dari vid juga, sesuatu yang bisa dilihat. Jadi kalau saya membaca sesuatu, itu belum tentu weda. Kalau saya mengalami sesuatu, itu baru weda. Pengalaman ini penting sekali, pengalaman pribadi. Guru saya selalu mengatakan, kalau kita melihat warna kulit sapi, ada yang kulitnya berbeda, ada yang kulitnya hitam, ada yang putih, ada yang coklat. Kalau kita belum melihat susunya, kita akan terjebak dalam perbedaan. Nah, perbedaan ini yang membuat kita bermasalah, berkonflik. Kita melihat susunya sebagai dharma negara. Tujuan kita di Bank Indonesia sebagai karyawan di Bank Indonesia, dari jajaran paling tinggi sampai tukang sapu barangkali, janitor di sana. Tujuannya apa? Harus ada satu cause yang kita bentuk, misi dari perusahaan itu apa? Apakah sekedar untuk mencari uang? Apakah sekedar untuk digaji, seperti tadi juga dikatakan oleh Bapak Gubernur? Semestinya misi kita jauh lebih dari itu, kita harus punya cost. Itu juga yang dikatakan oleh Pak Gubernur. Kita punya cost, cost-nya apa? Tujuan kita apa? Maksud kita apa? Maksud kita adalah untuk melayani negara dan bangsa ini. Negara adalah satu bentuk luaran yang harus dilayani, bukan cuma negara dalam pengertian pemerintahan, tapi justru yang dilayani adalah manusianya, rakyatnya, setiap orang yang tinggal di negara itu. Nah, itu akan terjadi ketika kita bukan cuma membaca buku, meraih ilmu pengetahuan, tapi melihat tetomasi seorang janitor di perusahaan kita, di Bank Indonesia itu sama kontribusinya sebagai seorang gubernur. Bayangkan kalau tidak ada janitor, tidak ada pembersih, tidak ada karyawan lain, cuma ada jajaran manajer dan direktur, nggak bisa kerja juga. Bagaimana kita bisa melihat satu kesatuan, persatuan? Di tangan lain dari Saraswati adalah Ganitri atau Japmala, tasbih. Tasbih ini digambarkan secara simbolik. Tasbih ini bukan terbuat dari manik-manik yang berbeda, tapi manik-manik dari tasbih ini dibuat dari benang yang sama. Jadi benang itu dibuntel-buntelin, dibikin semacam manik, dan benang yang sama itu kemudian melanjutkan, bikin lagi manik kedua, dan selanjutnya. Kita melihat persatuan bahwa segala sesuatu di alam ini, di perusahaan kita ini, sedang menuju satu cause, satu tujuan, satu maksud yang sama. Bagaimana melayani bangsa. Pemerintahan bisa berubah, apa bisa berubah, kita tidak boleh terjebak dengan politik, itu urusan para politisi. Sebagai orang-orang di Bank Indonesia, atau di perusahaan manapun juga, di BUMN, di swasta, yang kita layani itu bukan pemerintahan, tapi negara dan bangsa. Pemerintahan punya urusannya sendiri, itu swadharmanya pemerintah. Pemerintah pun melayani negara dan bangsa. Kita melayani lewat ekonomi, ada yang melayani lewat Pertamina, ada yang melayani lewat tekstil, lewat apapun juga. Nah, ketika kita melihat persatuan tasbih ini, persatuan, dan kemudian kita melihat sitar, ada alat musik. Alat musik sitar, kita sekarang sudah bisa membuktikan secara saintifik bahwa segala sesuatu yang disebut string music, entah itu sitar, gitar, harpa, biola, pengaruhnya adalah pada syaraf-syaraf kita. Kalau kita memukul drum, gendang, itu pengaruhnya pada jantung kita untuk memberikan semangat. Tetapi sitar memberikan kita ketenangan, membuat syaraf-syaraf kita tenang. Ini juga merupakan salah satu simbol yang penting sekali bagi seorang pemimpin. Kepala dia harus dingin. Dia berkegiatan seperti apa, sibuk seperti apa, kepala kita dingin. Nah, simbolisasi ini saya kira yang penting sekali, dan simbol-simbol ini didapatkan dalam semua kepercayaan-kepercayaan yang berada di dalam Dharma. Semua kepercayaan itu intinya adalah Dharma. Bagaimana kita melakoni dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira begitu, Bung Leslie. Mungkin bisa kita lanjutkan nanti. Terima kasih banyak Guruji. Untuk berikutnya kami mohon perkenan pandangan Bante
Baik, terima kasih Pak Leslie. Saya juga minta izin kepada Guruji Anand Krishna yang demikian luar biasa, sudah memberikan penjelasannya cukup mendalam dan menjadi satu pemahaman baru bagi saya. Kalau tadi berbicara tentang Waisak, bahwa sebetulnya ketika Pangeran Siddhartha melihat kenyataan hidup, bahwa manusia itu bisa berubah, bahwa beliau melihat ada orang tua, orang sakit, dan orang meninggal. Beliau lalu merenungkan pada diri sendiri, apakah saya juga bisa tua, sakit, dan meninggal? Sebetulnya perenungan ini kelihatan sederhana sekali, karena sepertinya semua orang juga sudah tahu, kita semua yang di sini juga sudah tahu bahwa ada tua, sakit, dan mati. Hanya saja kita biasanya lebih mengetahui itu untuk orang lain. Sehingga kalau ada orang yang mengalami ketuaan, kemudian mengeluh, dulu saya waktu muda, atau 5-10 tahun yang lalu, saya jalan naik ke lantai 2, lantai ketiga ini tidak masalah naik tangga. Tapi sekarang setelah usia sekian kok, saya naik tangga baru sedikit saja sudah napasnya pendek sekali ya. Kemudian kita bisa menasihati orang itu mengatakan, ya memang orang tua ya begitulah. Kita tidak bisa bandingkan dengan dulu waktu kita masih muda. Kita bisa menasihati dengan mudah. Tapi ketika kita mengalami sendiri, kok saya sekarang naik tangga menjadi berat ya? Kok sekarang saya tidak seperti dulu ya? Dan orang itu menasihati yang sama kepada kita, tenang, kamu kan dulu pernah menasihati kita bahwa hidup itu berubah, bisa tua. Kita langsung menolak, kita membuat rasionalisasi dengan mengatakan, ya kamu kan memang hidupnya kurang berharga, kalau aku kan hidupnya lebih banyak dibutuhkan di masyarakat, di pemerintahan, dan lain sebagainya. Akhirnya kita membuat rasionalisasi, tidak bisa menerima ketidakkekalan itu. Kemudian juga sakit ataupun mati, sama. Ketika orang lain mengalami sakit ataupun ditinggal orang yang dicintai, kita dengan mudah mengatakan, ya memang hidup tidak kekal lah. Jadi kita tidak usah terlalu melekat. Kalau dulu sehat, sekarang sakit, ya sudah bersyukur, kamu sudah sehat sekian puluh tahun, sekarang sakit baru sekian tahun. Dengan mudah kita bisa memberikan nasihat. Kemudian, kalau ada orang yang meninggal, kita juga mengatakan, sudahlah, yang meninggal sudah bahagia kok. Kenapa kamu harus sedih-sedih di sini? Dengan mudah kita mengatakan itu. Tapi ketika kita mengalami sendiri, ini yang sulit. Kita bisa kemudian, loh, saya ini kan mestinya harus sehat karena saya butuh bekerja, butuh beraktivitas untuk keluarga saya dan lain sebagainya. Jadi saya nggak mau sakit. Jadi nasihat dari orang yang sama yang tadi kita nasihati, balik ke diri kita menolak. Demikian pula ketika kita ditinggal orang yang kita cintai, ataupun kita ditinggal oleh hal-hal yang kita sayangi, misalnya HP hilang, mobil hilang, sepeda motor hilang, dan lain sebagainya. Orang yang tadi kita nasihati ketika dia ditinggal orang yang dicintai, menasihati yang sama kepada kita langsung menolak. Nah, ini artinya bahwa ketidakkekalan itu kita ketahui untuk orang lain. Kita secara teori mengetahui, tetapi kita tidak mempraktekkan dengan baik. Nah, Pangeran Siddhartha ketika umur 29 tahun itu melihat tua, sakit, dan mati, kemudian merasa, nah, kekayaan saya, kekuasaan saya, kebahagiaan rumah tangga saya ini ternyata tidak bisa untuk membeli, menggantikan ketuaan, sakit, dan mati. Itulah yang membuat Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, bermeditasi 6 tahun sampai umur 35 itu, dan akhirnya beliau menyadari bahwa saya tidak mau terima itu karena sebetulnya saya tidak mau melihat hidup itu berubah.
Jadi kita senang dengan zona nyaman, bahwa saya selalu kepingin berkumpul dengan yang saya cintai, dan saya kepingin tidak pernah bertemu dengan yang saya tidak sukai. Pokoknya ini zona nyaman saya. Nah sekarang bagaimana kita mengatasi zona nyaman ini? Kita melihat hidup itu adalah saat ini. Tadi adalah kenangan. Tadi yang jam 10, tadi yang jam 7 pagi, atau kemarin, atau setahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, itu semua tinggal kenangan. Namun bukan berarti kenangan itu tidak berarti. Kenangan itu menjadi pelajaran untuk kita perbaiki saat ini kalau ada yang tidak baik. Tapi kalau kenangan itu hal-hal yang baik, akan kita tingkatkan pada saat ini. Kemudian nanti mungkin 1 jam lagi, atau 3 jam lagi, atau 1 hari lagi, seminggu lagi, 10 tahun lagi, itu adalah masih harapan, masih impian. Tetapi bukan berarti tidak ada. Kalau ada harapan atau impian yang membahagiakan, mulailah kita melangkah saat ini. Sedangkan kalau ada di masa depan hal-hal yang menakutkan, mulailah kita perbaiki saat ini. Jadi, hidup sebetulnya adalah pada saat ini. Masa lalu hanyalah kenangan, masa depan masih harapan, tapi saat inilah kenyataan. Dan inilah yang Pangeran Siddhartha temukan dengan sistem untuk bagaimana kita bisa hidup pada saat ini, menyadari hidup pada saat ini. Kalau tadi yang dikatakan oleh Bapak Leslie tadi tentang bagaimana meditasi itu sebetulnya adalah membiasakan kita hidup pada saat ini. Ketika kita mengamati nafas masuk dan keluar, saat ini saya sedang apa? Sedang mengamati nafas masuk. Saat ini saya mengamati nafas keluar. Yang kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita kemudian menyadari apa yang kita lakukan, menyadari apa yang kita bicarakan, dan yang paling penting menyadari yang kita pikirkan. Karena dari yang kita pikirkan ini, kalau muncul kata-kata, kita akan selalu sadari, mengurangi kesalahan, mengurangi hal-hal yang mungkin bisa menyakitkan pihak lain. Karena prinsip di dalam Dharma sebetulnya, kalau tadi dikatakan oleh Guruji bahwa kita kan memang ritual boleh berbeda, tetapi pemahaman kita akan sama bahwa sekarang kita ini, semua manusia ini tidak senang disakiti. Maka kita tidak punya hak untuk menyakiti makhluk lain. Sebaliknya, semua orang, bahkan semua makhluk, senang dikasihi, senang disayangi, maka kita sebaiknya dalam kehidupan ini, apapun agamanya, apapun kepercayaan, apapun ritualnya, kita hendaknya berusaha membahagiakan pihak lain. Nah inilah, kalau pikiran kita sudah punya konsep seperti itu, maka kata-kata yang muncul adalah kata-kata yang baik. Perilaku yang dilakukan adalah perilaku yang baik. Dan akhirnya, kalau mungkin tadi yang Guruji sampaikan itu, ini menjadi swadharma yang akhirnya kita selalu berlaku yang baik. Dan ketika kita berlaku yang baik, maka di dalam masyarakat ini, minimal di kantor kita tinggal, atau di kantor kita kerja, di rumah tangga yang kita tinggal, di masyarakat kita hidup, di negara yang kita berada, di dunia yang kita menghirup nafas atau udara ini, minimal bertambah 1 orang baik, yaitu diri kita. Tapi kalau kita sendiri pikirannya diisi dengan hal yang negatif, sehingga kata-kata yang keluar juga menyakiti pihak lain, perilaku yang kita lakukan juga menyakiti pihak lain, maka di dalam rumah tangga kita, di dalam masyarakat kita, di negara kita, di dunia ini, akhirnya akan ada 1 tambahan orang yang tidak baik, yaitu diri kita. Oleh karena itu, di dalam Dharma sebetulnya adalah kita tidak bisa mengubah
kenyataan di dunia. Ketika ada tua sakit mati, itu artinya bahwa di dunia ini selalu ada perubahan. Kita tidak bisa mengubah kenyataan dunia itu, tetapi kita bisa menyesuaikan pikiran kita menghadapi kenyataan dunia itu, sehingga kalau kita hidup pada setiap saat ini, dan saat ini, maka kita sebetulnya ada di dalam perubahan itu sendiri. Dan kita tidak lagi memperbandingkan. Kita menyebut perubahan karena dulu saya seperti itu, kok sekarang begini. Kalau sekarang begini, nanti bagaimana? Nah, ini terjadi perbandingan seperti itu yang membuat kita gelisah, cemas, atau sebaliknya kita merasa senang, bangga, dan sebagainya. Tapi ketika kita sadar setiap saat pada saat ini, maka kita justru ikut dalam titik-titik perubahan itu, kegelisahan, kecemasan, ketakutan, akhirnya lenyap. Dan yang ada adalah batin yang seimbang. Dan dengan batin yang seimbang ini, akhirnya kita bisa berkarya secara maksimal. Karena kita tidak lagi dibayangi dengan hal yang orang ini dulu kok menjengkelkan saya, awas nih harus saya bahas. Enggak. Tapi sekarang saya saat ini punya kesempatan untuk mengisi hidup saya semaksimal mungkin. Karena orang yang melihat matahari terbit hari ini belum tentu akan melihat matahari tenggelam pada hari yang sama. Sebaliknya, orang yang melihat matahari tenggelam hari ini belum tentu melihat matahari terbit besok, karena kematian bisa datang setiap saat, perubahan bisa datang setiap saat. Karena itu saat inilah kenyataan, saat inilah saya harus memanfaatkan hidup sebaik-baiknya. Dan inilah yang kemudian kita menjadi orang yang profesional di dalam bekerja, di dalam berumah tangga, dan lain sebagainya. Kita menjadi profesional karena kita mengabdi pada apa yang sedang kita kerjakan tadi. Apakah saya sebagai kepala rumah tangga, apakah saya sebagai ibu rumah tangga, apakah saya sebagai karyawan, sebagai pimpinan, dan lain sebagainya, saya melakukan yang terbaik di dalam posisi saya. Karena setiap saat saya bisa berubah. Apakah saya bisa menjadi sakit, atau bahkan saya menjadi mati, dan lain sebagainya. Dan inilah hidup saat ini. Karena itu, kalau kuncinya di dalam Dharma pada saat Waisak seperti ini, sebetulnya adalah memanfaatkan saat ini, memberikan momen kebahagiaan saat ini untuk pihak lain, karena itu otomatis akan membangun kebahagiaan juga untuk diri sendiri. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam tema kita tentang Waisak pada kesempatan ini. Dan kalau kita misalnya menyinggung tentang persatuan, seperti yang tadi disampaikan, persatuan itu muncul karena kita lalu melihat ketika hidup ini hanya singkat, kenapa saya harus mengisi hidup ini dengan hal-hal yang buruk? Karena ketika hal yang buruk ini muncul, kemudian saya nanti mati, saya mati dengan pikiran buruk, atau saya mati dengan ucapan buruk, saya mati dengan perilaku yang buruk, maka yang rugi adalah saya dan meninggalkan jejak sejarah yang negatif kepada keluarga saya maupun lingkungan saya terhadap masyarakat di sekitar saya. Tapi ketika saya mengisi yang terbaik, apakah saya bisa bersatu dengan yang lain, memperbaiki hubungan dengan yang lain, harmonis dengan yang lain, maka saya akan membangun kebahagiaan untuk saya di kehidupan ini maupun kehidupan selanjutnya, tapi sekaligus saya juga membangun kebahagiaan untuk lingkungan saya. Karena itu, untuk apa saya harus bertempur dengan yang lain dan berisi kebencian dengan yang lain? Karena hidup ini sangat berharga, karena kita hanya punya satu tarikan nafas dan satu keluaran nafas. Jangan disia-siakan untuk bermusuhan. Mungkin sementara itu dulu, Pak Leslie. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pancingan untuk diskusi yang lebih mendalam. Terima kasih.